Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai. Bahkan di masa di masa haid perempuan diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir sampai selesai masa haidnya, baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW mengajarkan mandi bareng sama istrinya, sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah. Sering-sering ya? Sering-sering. Nggak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash, mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, masjid semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu, penutup pintu hanya sebuah kain, dan Siti Aisyah bersikap mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton, ya sini. Tapi Siti Aisyah dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas bahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW, sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata belum, mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dan ya lagi, udah puas? Belum, mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku. Sudah cukup, cukup deh. Ini kelamaan kau nonton, sudah cukup sana. Beda akhlak ya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasul SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam dia ikuti. Kemana dia ini Rasulullah? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah, di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar pergi jauh, karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar. Di rumah hanya buat wudu, mandi dan buang air kecil.
Rasulullah SAW kembali, Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadanya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana, cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiru akhlak Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersetia untuk Nabi Muhammad, apapun yang kita amalkan, insya Allah tidak akan sia-sia. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Jadilah orang yang termulia akhlaknya. Tahu enggak ibu, dengan kemuliaan akhlak bisa mencapai darajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi darajat ahli tahajud dan ahli puasa.